Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di ruang sekolah SD Negeri Tanjung Laman. Dan tidak lupa pula kita hadiahkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaunya lah kita dapat berkumpul di ruangan yang kita banggakan ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Tanjung Lama dan rekan-rekan guru seperjuangan dengan saya. Bapak Ibu yang saya banggakan, di sini saya banyak mengucapkan terima kasih atas partisipasi kesediaan Bapak Ibu dalam menghadiri kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah yang merupakan tugas saya sebagai murid calon guru penggerak angkatan 11. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua kata sambutan oleh kepala sekolah, dan
ini. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kesempatan, kesehatan untuk hadir di ruangan perpustakaan SD Negeri Tanjung Lama ini, yaitu dalam rangka acara aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Ibu Armadia Nasution sendiri sebagai calon guru penggerak di SD Negeri Tanjung Lama ini. Kemudian tidak lupa pula kita ucapkan salawat beriring salam, kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat usaha beliau, berkat kerja keras beliau, sehingga kita dapat merasakan kemajuan zaman seperti sekarang ini. Di sini kami sebagai kepala sekolah sangat bangga kepada Ibu Armadia dan mengucapkan terima kasih karena telah mempercayakan kita dan sebagai calon guru penggerak di SD Negeri Tanjung Lama ini. Yang kami hormati Ibu Armadia sebagai calon guru penggerak, kemudian guru-guru, para staf SD Negeri Tanjung Lama. Di sini kami tidak banyak mukadimah, langsung saja kita akan buka acara ini, yaitu acara aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Ibu Armadia resmi kita buka. Nah, untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah hadir, yang telah bersedia mengikuti acara beliau, dan acara selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Armadia sendiri sebagai calon guru penggerak untuk memaparkan kepada kita semua. Pada Ibu kami persilakan. Nah, demikianlah acara pembukaan ini, dan kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada ibu guru kita diharapkan untuk berdiri sejenak.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh saya, calon guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya masih belajar. Apa yang saya dapatkan selama saya mengikuti modul-modul, selama mengikuti calon guru penggerak, ini akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita budaya positif, kita sebelumnya kita ingin mengetahui tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anaknya, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat dan anak. Dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, di sini terdapat budaya positif yang dapat menciptakan budaya positif pada anak didik kita. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kita sebagai pendidik diumpamakan sebagai petani. Kita menebarkan benih itu merupakan anak murid kita, siswa-siswa kita, dan lahan itu merupakan tempat sekolah kita. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu dan Bapak guru, jika kita menanam benih di lahan yang sudah bagus, apakah jagung itu akan tumbuh dengan bagus? Bagaimana Bapak Ibu? Bisakah jagung itu akan tumbuh besar, menghasilkan buah yang besar? Bagaimana caranya agar bisa tumbuh jagung itu menjadi hasilnya sangat memuaskan, menjadi jagungnya sangat baik? Ada yang bisa menjawab? Ibu Julis? Nah, jadi di sini ya, misalnya kayak mana caranya agar benih itu ya dapat menghasilkan benih yang unggul ya. Jadi di sini kita umpamakan pada tanaman jagung ya ataupun kacang, kita harus memberi bimbingan kepada anak-anak tersebut agar anak-anak menjadi penerus bangsa yang berprestasi dan mantap. Sekian, terima kasih. Ya, sangat bagus. Kira-kira Ibu yang lain ada yang bisa ngasih jawaban yang lain? Ibu Masinar? Kalau menurut saya, memang lahan kita sudah bagus, tanahnya sudah subur. Cuma kita merawat tanaman subur, sama seperti anak-anak. Anak-anak itu pintar semua, bagus semua. Tinggal kita seorang guru, bagaimana cara membimbing anak-anak tersebut supaya bisa menghasilkan
benih-benih yang unggul dan berada. Ayat itu menurut saya. Terima kasih, sangat hebat. Ini nanti cari jalan angkat dan guru penggerak yang selanjutnya. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu guru hebat kita. Ya, benar. Sebagai seorang guru, sebagai seorang petani, kita sepertinya dicontohkan seperti petani yang harus kita lakukan untuk agar benih itu menjadi baik, hasilnya bagus. Ya, kita harus dengan memupuknya, memberi rawatan yang bagus, tanahnya kita hindari dari hama-hama yang mengganggu, kita kasih pupuk-pupuk, vitamin-vitamin tumbuhan selainnya. Itulah dia sebagai kita sebagai seorang guru. Kita itu dicontohkan sebagai petani kepada murid kita sebagai seorang guru. Jadi anak kita ke depannya mau jadi seperti apa? Itu tergantung dengan kita. Kita merupakan suri tauladan untuk anak didik kita. Di sini kita ingin menciptakan budaya positif. Budaya positif. Budaya positif itu di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif itu dikembangkan merupakan kebiasaan-kebiasaan kita yang ada di sekolah. Seperti apa contohnya budaya-budaya positif itu? Saya ibu bapak, seperti apa budaya positif yang ada di sekolah kita selama ini? Membuang sampah di tempatnya. Selanjutnya, datang tepat waktu, menghormati teman dan guru. Itu semuanya merupakan contoh budaya positif. Anak bapak ibu semua yang saya hormati, budaya positif itu tidaklah luput dari kita, peran kita sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru kita memberikan contoh. Kenapa? Karena sebagai guru kita merupakan orang yang ditiru, yang digugu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tindakan apa yang kita ambil, itu dicontoh dan ditiru oleh anak-anak didik kita. Contoh, kita menginginkan anak kita tepat waktu datang. Kenapa anak-anak ibu yang hadirnya kok lama sekali? Kenapa pakai baju nggak rapi? Kenapa pakai sendal ke sekolah? Kenapa udah jam masuk masih aja berdiri di depan pintu? Kenapa masih ada yang jajan? Udah ada lonceng berbunyi. Kenapa? Coba kembali kepada diri kita. Apakah kita sudah memberikan contoh yang baik untuk anak didik kita? Dari budaya positif itu, apakah dari kita sudah menciptakan budaya positif itu sebagai seorang guru? Apakah kita sudah datang tepat waktu? Apakah kita sudah rapi, bersih? Apakah kita nanti setelah jam waktu mulai pelajaran tepat waktu? Di bapak ibu guru, semuanya itu kembali kepada kita. Kalau kita ingin menciptakan budaya positif. Konsep utama budaya positif. Ya, di sini konsep budaya utama positif itu ada 7. 1, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Di sini nanti kita akan paparkan satu persatu. Ya, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol kita sebagai guru. Kembali tadi seperti
saya katakan sebelumnya, kontrol kita lihat, kita mengontrol anak didik kita bagaimana terciptanya budaya positif tersebut. Baik, sekarang kita ada sedikit permainan atau kita sekedar tes itu. Anda, Bapak Ibu dan teman akan melakukan kegiatan. Coba Bapak Ibu buka tangan Anda, ya. Terus mengepalkan salah satu tangan Anda dan coba bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan itu. Sekarang ada kayak bagaimana benda itu jangan sampai lepas, jangan sampai terbuka. Baratkan ada benda, ada rahasia, jangan sampai ditahu orang, jangan sampai terlepas. Terus, dan rekan Anda mencoba segala cara bagaimana cara membuka kepalan tangan tersebut. Ya, berpasangan, Ibu Mama Rais sama Ibu Astiati. Coba, bagaimana? Ke depan, sebentar. Kita di depan praktekkan. Sekarang tangan siapa Ibu yang mau digenggam? Oke, satu aja. Sekarang ini Ibu Mama Rais ini guru senior yang jago nih mengapakan mana. Ibu tangan Ibu Astiati digenggam. Sekarang Bu, tugas Ibu bagaimana bisa Ibu membukakan tangan Ibu Astiati. Ibu nggak usah dikepal. Ibu nggak usah dikepal tangannya. Ya. Nah sekarangnya bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ayo. Jadi Ibu Astiati jangan. Ibu kan bisa dengan kata-kata. Ya. Ibu Astiati kasih duit, kasih apa? Bukan seperti itu. Itu pemahaman. Ya, sekarang Ibu Tolong ya Bu ya, kasih kami lah Bu. Kira, makasih ya Bu. tepuk tangan mantap. Iya. Wah, itulah cara Kasati kita ibaratkan kita mengibaratkan menukar genggaman tangan. Bagaimana kita bisa mengapakan apa yang ada di dalam diri anak-anak? Itulah Bapak Ibu. Ya, perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma teori kontrol, ilustrasi kontrol Dr. William Lesser, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua pengobatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak, seperti yang kita lihat, kita contohkan tadi ya Bapak Ibu. Disiplin positif, makna sebenarnya disiplin positif. Tunggu dulu, saya ingin bertanya lagi nih sama Bapak Ibu guru. Itu yang sudah tahu tentang disiplin Ibu Mama Raisa. Disiplin positif adalah di suatu kegiatan atau peraturan yang harus kita taati.
Benar ya. Terima kasih Ibu untuk Ibu-ibu Mama Rais, guru hebat. Sekarang ya, disiplin. Bapak Ibu, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates and Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi disiplin tadi membuat sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seperti contoh, saya ingin bertanya pada lalu lintas. Saya ingin bertanya, kita memakai helm berkendaraan, apa tujuannya kita memakai helm? Keselamatan diri, selainnya untuk nyaman. Itulah Ibu, itulah tadi kepatuhan. Tapi kecenderungan seseorang untuk budaya disiplin tadi memakai helm untuk dilakukan orang lain untuk mendapat kepatuhan yang tadi supaya jangan dikena tilang polisi, jangan ditangkap polisi. Berarti kita patuh kepada peraturan, kita pakai helm. Dan ada lagi, kita pakai helm supaya jangan menghindari kecelakaan yang dapat merusak diri kita. Itu juga untuk supaya disiplin kita menghindari ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian untuk suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Berarti kalau kita melakukan disiplin bukan karena ada orang lain yang memerintah kita. Kita disiplin memang sudah ada di dalam diri kita, dalam keinginan di internal kita, bukan karena ada dorongan dari eksternal. Ya, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Dari nilai-nilai disiplin pada diri kita itu terdapat nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, sebagai manusia kita memiliki kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu merupakan realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan, ingin dicintai, dasar manusia, cinta dan yang perlu diterima. Terus ya, kebutuhan dasar manusia, realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada di sini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu cinta kasih, diterima. Terus itu penguasaan, kesenangan dan kebebasan.
Ya, di sini ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 SD bermain, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukannya itu? Agus, dia sering meminta makanan pada temannya. Di situ tadi ada yang sebelumnya tadi ada kebutuhan dasar manusia. Ya, dia tadi minta bekal pamannya tadi untuk apa? Kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya apa? Mungkin dia lapar. Nah, makanya dia minta. Terus memang ada lagi satu kekuasaan. Mungkin bisa minta-mintanya punya kawannya karena dia merasa dia mempunyai kekuasaan. Ada juga dia minta temannya itu biar dapat disayangi temannya, perhatian. Ya, mungkin memang dia nggak bawa bekal. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu. Di sini kita sebagai guru, sebagai contoh, nanti apabila ada kasus seperti ini yang kita hadapi, ini mungkin bisa jadi apa sama kita. Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Agus lapar dan orangnya tuanya tidak membawakan bekal makanan siang. Itu merupakan survival, ya kan? Itu tadi kan. Terus teman Agus jadi perhatikan Agus, love belong to you. Itu tadi kan dia ingin dicintai, ingin diperhatikan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Seperti yang tadi kebutuhan dasar manusia tadi. Berarti dia mempunyai kekuasaan. Terus Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, freedom. Berarti dia bebas. Dia bosan, itu aja. Mungkin ayam aja, ataupun mungkin ikan, telur aja, ataupun pagi selalu nasi aja. Dia lihat kawannya beda bekalnya. Aku mamaku lalu ini aja. Tengok kawanku enak nih. Jadi dia sebenarnya ingin kebebasan, bebas, nggak mau dia selalu itu, nggak mau dia selalu makannya mie, telur aja. Lihatnya punya kawan, bebas dia memilih makanannya. Terus Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajahnya. Dia memang suka ganggu kawannya. Dia lihat kawannya kesel, dia udah senang. Itu berarti fun. Dan dia ingin kebahagiaan, kesenangan untuk dirinya sendiri. Kalau lihatnya orang kesel, dia senang. Itulah kebutuhan dasar manusia tadi yang memang ada di dalam diri manusia. Hukuman dan sanksi konsekuensi. Kembali lagi pada kita Bapak Ibu yang selama ini semenjak saya setelah mengikuti guru penggerak, ternyata saya itu semuanya sama yang telah saya lakukan selama ini, hukuman dan konsekuensi. Yang selama ini ada murid yang salah dihukum, ada yang nggak benar dihukum. Sekarang kita akan mengetahui apa itu dengan hukuman dan apa itu namanya konsekuensi. Di sini ada kasus IPA kurang mengawasi pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Semo menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Senior pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Senior. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang saya tanyakan, apakah kita setuju dengan tindakan Pak Senior terhadap IPA? Mengapa? Iya, tidak. Kita tidak setuju karena itu bisa baku. Kenapa kita nggak setuju perbuatan Pak Senior pada IPA? Ya,
Nah itu memang tidak baik kata ibu ya. Terus menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap kita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Di sini kita akan membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Mengapa? Ya, di sini ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti kalau anak mengerjakan PR, kamu mengerjakan PR, dah, kamu lompat godok keliling lapangan, itu namanya hukuman. Kamu nggak mengerjakan PR, sekarang kami nyampe pukul 1 lembar penuh. Kamu mau mengerjakannya, mau bu, itu konsekuensinya. Kalau yang lakukan itu menyakitkan dirinya, seperti yang tadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dia lakukan. Dan restitusi merupakan pilihannya, dia pilih. Dan Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan seperti yang kita katakan tadi ya, memakai helm tadi. Terus hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, seperti kita memakai helm tadi, itu merupakan motivasi eksternal yang ada dari luar kita. Kalau kita lakukan itu ada motivasi, ada motivasi luar kita lakukan itu, karena kita nanti ada kena tilang seperti saya bilang tadi dengan contoh tidak memakai helm. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ya itu merupakan motivasi eksternal. Terus untuk menghargai diri sendiri, kita melakukannya tadi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu juga merupakan motivasi internal. Motivasi internal, motivasi yang ada di diri kita melakukannya. Apabila kita lakukan, kita akan menjadi apa hasil dari yang kita lakukan. Sekarang mari berlatih. Ini saya tanya aja ya. Di sini ada pertanyaan, apakah hukuman atau konsekuensi? Dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari ke sekolah, Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke? Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, berarti tidak menghukum, suruh dia bersihkan. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi hukuman, iya mantap. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah coret-coret. Konsekuensi berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, oke, semua mantap, guru-guru hebat. Restitusi. Nah, sekarang kembali kita ke restitusi. Ini yang harus kita lakukan, ya. Restitusi posisi kita sebagai seorang guru. Di sini ada posisi kontrol, yaitu tadi kita sebagai guru, sebagai pembuat merasa bersalah, kita membuat dia merasa bersalah. Terus sebagai teman, ayo kita sebagai teman. Bagaimana kita kondisikan kita sebagai teman kepada siswa kita. Terus pemantau siswa kita. Terus manajer. Ya, sekarang ada posisi kontrol, ya. Sekarang ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya itu adalah guru. Itu membuat orang itu, siswa kita merasa bersalah. Kalau kita buat gini dengan anak murid kita, saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya ya? Nah, itu kita posisi kontrol ini bilang penghukum. Terus ayolah,
ibu, ya kan, demi ibu, lakukan. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai teman. Itu nanti kita seperti itu apa yang kita lakukan kepada siswa-siswa kita di posisi kontrol kita. Terus, apakah kalian mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Kita pantau. Apakah kamu dapat nilai 100 hari ini? Itu kita memantau anak kita. Terus, kamu selalu yang terakhir. Itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Dan Pak Harun, Mbak Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan di Pidata Kali mengetahui hal ini dan mereka menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Pipi dan Pak Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Itu posisi kontrolnya gimana tadi? Yang tadi? Ya, ini tadi. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Posisi kontrol tadi kan ada sebagai teman, ya kan? Sebagai teman. Ayo, kita bilang kepada murid kita, kerjakanlah nak, nanti ibu dimarahin Pak Gali, ya kan? Terus memang Pipi dan kali mau jari tahu. Ibu santai aja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Ya, tadi posisi kontrol kita tadi udah. Ya, sekarang kita masuk keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya sudah tahu tentang keyakinan kelas. Kita sudah melakukan keyakinan kelas untuk siswa kita, ya kan? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas Bapak Ibu adalah nilai kepentingan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut dasar 1998, suatu keyakinan akan lebih termotivasi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturannya. Ya, budaya positif. Ya, di sini kalau untuk kita supaya menciptakan budaya positif, lingkungan belajar kita positif. Ya, ada keyakinan kelak, terus peraturan kelak. Peraturan. Ya, kalau membagikan buku ke tempatnya itu merupakan peraturan. Kalau keyakinan kelas, apa yang ada nilai kebajikannya dari kalau anak-anak mengatakan bawa bukunya ke tempatnya, apa yang ada nilai kebajikannya itu? Iya benar Ibu, tanggung jawab. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peran konkret. Keyakinan kelas serupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Ya, kita buat keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak dan sehingga mudah ingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan. Jadi Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas itu kembali lagi kita ibaratnya dari murid untuk murid. Dia yang membuat keyakinan itu dan dialah yang akan menjalankannya dari keyakinan tersebut. Dan ya, semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yes. Sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu, kalau ada anak yang membuat kesalahan, kita menggunakan segitiga restitusi ini.
dalam pemecahan masalah anak kita, sehingga mereka bisa kembali pada mereka mereka dengan rangka yang lebih kuat melalui restitusi guru. Dalam restitusi ini, guru dapat membantu menjadi murid dan memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dengan kita memakai segitiga restitusi tadi ini, terus membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak diri dari kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini ada segitiga restitusi, ya. Validasi tindakan yang salah, terus menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Seperti yang validasi, kita pertama kali kalau ada anak yang membuat satu kesalahan, kita validasi dulu. Validasi tindakan yang salah dari anak tersebut. Seperti contohnya, kamu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Itu kita validasi tindakan anak itu namanya dasar. Terus kita kembali kepada anaknya, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya dia mengulangi kesalahan. Terus yang ke itu